Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu kembali di kelas matematika. Siap untuk belajar hari ini? Ayo kita siapkan buku ISPS-mu beserta alat tulis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengolahan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan pengamatan data, diharapkan kalian dapat membaca data sederhana serta menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram batang dengan tepat. Membuat diagram batang perlu memperhatikan 3 langkah berikut. Pertama, kita dapat mengumpulkan data atau mencatat data yang sudah tersedia. Kemudian, kita kelompokkan data tersebut dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat mengubahnya menjadi diagram batang yang mudah dipahami. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Memperoleh data secara langsung dapat dilakukan melalui wawancara sumber yang dipercaya. Sedangkan sumber yang sudah ada artinya mencatat data dari hasil rekapan yang sudah tersedia. Mari kita perhatikan perbedaan tabel dan diagram batang. Berikut adalah contoh bentuk tabel sederhana tentang pekerjaan orang tua dari siswa kelas 4. Sedangkan diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama besar. Berikut adalah contoh penyajian data sederhana. Misalkan kita memiliki data jumlah siswa di kelas 4. Di kelas 4A ada 15 orang siswa, 4B sebanyak 25 orang siswa, kelas 4C 20 orang siswa, dan 4D 17 orang siswa. Ini yang disebut data sederhana yang sudah dikelompokkan. Setelah data ini dikelompokkan, kita akan lebih mudah membuat tabel. Dari data sederhana ini, tabel yang dapat kita buat terdiri dari tabel kelas, yaitu kelas 4A, B, C, D, dan jumlah siswa pada masing-masing kelas. Maka, bentuk tabel sederhana yang dapat kita buat adalah sebagai berikut. Kolom pertama berisi kelas 4, lalu kolom kedua berisi jumlah siswa. Dari tabel berikut, kita akan mengubahnya menjadi sebuah diagram batang. Kita dapat membuat diagram batang dengan penuh corak dan warna yang menarik, agar mudah dibaca dan dipahami. Oke, ini adalah diagram batang jumlah siswa kelas 4. Berikut adalah judul dari diagram batang yang akan kita buat. Langkah pertama, buatlah 2 garis yang saling tegak lurus. Kemudian, kedua kolom pada tabel tersebut akan kita representasikan ke dalam kedua garis yang saling tegak lurus. Kolom kelas 4 kita tempatkan pada bagian horizontal. Lalu jumlah siswa kita tempatkan pada garis vertikal. Maka kita beri judul untuk garis vertikal adalah jumlah siswa, dalam kurung satuannya adalah orang. Kemudian untuk garis horizontal kita beri judul kelas 4. Kelas 4 dari tabel yang
kita lihat sebelumnya terdiri dari kelas 4A, B, C, dan D. Lalu jumlah siswa kita buat angka dengan menggunakan skala bilangan kelipatan 5. 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Kemudian kita beri tanda noktah atau titik. Seperti ini. Untuk memudahkan pembuatan batang pada diagram, kita dapat menarik garis-garis bantu untuk setiap skala angka pada garis vertikal. Setelah ini, langkah berikutnya adalah menggambar batang-batang persegi panjang. Perhatikan kembali data yang sudah kita buat dalam bentuk tabel sebelumnya. Kelas 4A memiliki 15 orang siswa. Maka kita akan membuat persegi panjang mulai dari garis horizontal paling bawah sampai ke batas angka 15. Ingat, semua gambar persegi panjang yang akan kita buat pada setiap kelas harus memiliki lebar yang sama. Misalkan, kita buat diagram batang pertama dengan warna persegi panjang biru. 15 orang. Kemudian kelas 4B berjumlah 25 orang. Maka kita buat dengan lebar yang sama sampai batas 25 orang. Kita beri warna hijau. Kemudian 4C, ya 20 orang. Perhatikan batas 20 orang sampai pada garis berikut. Lalu kita gambar persegi panjangnya. Lalu 4D 17 orang. Kita bisa membuat perkiraan dari 15 sampai 20. Di tengah-tengahnya kita perkirakan 17 pada garis berikut. Nah, anak-anak, inilah diagram batang yang sudah selesai. Diagram batang jumlah siswa kelas 4. Mudah bukan? Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan data berikut. Ini adalah data jenis pekerjaan orang tua siswa di kelas 4. Ada pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, dan petani. Data-data ini menyatakan banyaknya jumlah siswa. Perhatikan penulisan-penulisan yang berulang itu menunjukkan banyaknya jumlah siswa pada kelas 4. Mari kita hitung ada berapa jumlah siswanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ada 12 jenis pekerjaan, maka jumlah datanya adalah 12 siswa. Dari data berikut, kita akan menggambar tabel sederhana. Tabel akan dibuat dengan 2 kolom, yaitu jenis pekerjaan dan kolom jumlah siswanya. Oke, jenis pekerjaan yang pertama adalah pegawai negeri. Kita masukkan pada baris pertama, kemudian pegawai swasta. Kita masukkan pada baris kedua, lalu pedagang, lanjutkan pada baris ketiga, dan yang terakhir adalah petani. Bagaimana cara menghitung banyak siswanya? Kita hitung setiap jenis pekerjaan yang berulang. Mari kita mulai dengan pegawai negeri. Pegawai negeri ada 1, 2. Oke, hanya 2, berarti jumlah siswanya 2. Kemudian pegawai swasta 1, 2, 3, 4. Jumlah siswanya adalah 4. Untuk pedagang, kita hitung 1, 2, 3, 4. Juga 4 siswa. Dan yang terakhir adalah petani. 1, 2 orang. 2 orang siswa, lalu orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, inilah bentuk tabel sederhana yang kita peroleh. Dari tabel berikut, kita akan membuat gambar diagram batang sederhana.
Perhatikan kembali tabel jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 4 yang sudah kita buat sebelumnya. Ingat, langkah pertama kita buat dua garis yang saling tegak lurus. Kemudian, garis horizontal adalah jenis pekerjaan. Garis vertikal menyatakan banyaknya siswa. Buat 4 noktah karena ada 4 jenis pekerjaan. Untuk jenis siswa, untuk jumlah siswa kita gunakan skala 1 sampai 6. Kita masukkan jenis-jenis pekerjaannya, kemudian skala angkanya, lalu kita buat garis bantu untuk memudahkan menggambar diagram batang. Baiklah, sekarang kita bisa mulai dengan menggambar persegi panjang untuk pegawai negeri. 2 orang, pegawai swasta 4 orang, pedagang 4 orang, dan petani 2 orang. Nah, teman-teman, sudah jadi diagram batangnya. Selamat mencoba ya. Okay, here is your assignment. Please listen carefully how to do it. Amatilah data di bawah ini dengan seksama. Buatlah tabel data dengan judul Tabel Buah Kesukaan Siswa Kelas 4. Lalu, ubahlah tabel tersebut menjadi diagram batang dengan memberi judul Diagram Batang Buah Kesukaan Siswa Kelas 4. Gambarlah diagram batang tersebut pada selembar kertas A4 atau di buku tulismu dengan rapi. Warnai setiap batang persegi panjang sesuai seleramu. Berikut adalah data yang harus kalian kerjakan. Nah, mari kita lihat contoh tabel yang dapat dibuat. Dari data daftar buah kesukaan siswa kelas 4, kita dapat membuat tabel sederhana sebagai berikut. Tabel dibuat dengan 2 kolom, yaitu jenis buah-buahan dan jumlah siswa. Perhatikan kembali data yang sudah diberikan pada slide sebelumnya, lalu masukkan jenis buah-buahan tersebut satu persatu ke dalam tabel. Kita mulai dengan jeruk. Jeruk, kemudian buah yang kedua adalah mangga, kemudian apel. Berikut jeruk, pengulangan tidak perlu ditulis kembali. Pisang, kita tulis pisang, lalu jambu, kita tulis jambu. Jeruk, mangga, apel, mangga, pisang, jambu. Nah, sisanya adalah pengulangan, tidak perlu dituliskan kembali. Sekarang, setelah itu, hitunglah jumlah siswanya. Ingat, setiap kata yang berulang menunjukkan jumlah siswa. Jeruk, hitunglah jumlah kata jeruk pada data. Ada berapakah jumlah kata jeruk? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Artinya, kalian tuliskan angka jumlah siswa, yaitu 5 orang. Kemudian untuk mangga, hitung kembali ada berapa kata mangga, kemudian tuliskan angkanya pada kolom jumlah siswa. Demikian seterusnya untuk apel, pisang, dan jambu. Kalian tuliskan semua angka-angkanya pada kolom jumlah siswa. Setelah itu, gambarlah diagram batangnya dengan warna yang menarik dan mudah dipahami. Oke, selamat mencoba anak-anak hebat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Bye-bye, friends.